Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Aprilia dari kelas Biologi 2, Tambu 2020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang jaringan ikat, yang dimana video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester dalam mata kuliah struktur hewan yang diampu oleh Ibu Dosen Sukria MSc. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian jaringan itu sendiri apa sebelum saya menjelaskan tentang jaringan ikat. Nah, jaringan merupakan suatu kumpulan jaringan sel-sel yang membentuk suatu struktur dan fungsi yang sama. Secara embriologis, jaringan ikat berasal dari mesoderm. Akan tetapi, jaringan ikat juga berasal dari ektoderm, yang dimana ektoderm ini terletak di bagian kepala yang juga ikut membentuk jaringan ikat. Jaringan ikat dapat juga disebut jaringan penyambung atau konektif tisu. Di dalam tubuh kita banyak sekali terdapat jaringan ikat, yang dimana jaringan ini berfungsi untuk membentuk dan mempertahankan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, baik itu secara refleks ataupun non-refleks. Jaringan ikat memiliki 3 fungsi mekanisme. Yang pertama itu menyediakan matriks yang menghubungkan dan mengikat jaringan dengan sel-sel lain pada organ. Yang kedua yaitu fungsi jaringan ikat sebagai media tempat pembuluh darah lewat. Kemudian, ia juga mendistribusikan berbagai jenis makanan pada organ, serta dapat mengangkut sisa hasil metabolisme. Pada fungsi yang ketiga, jaringan ikat ini memberikan payangan metabolik dan selnya itu bisa dijadikan untuk medium pada difusi nutrien dan produk limbah. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur pada jaringan ikat. Di dalam jaringan ikat terdapat 2 unsur, yaitu yang pertama sel, yang kedua substansi intersel. Di dalam sel ini terdiri atas fibroblast, fibrosit, makrofag, sel lemak, sel emas, dan sel plasma. Sedangkan pada substansi intersel itu terdiri atas 2, yaitu serat dan substansi dasar amor. Di dalam serat terdiri atas kolagen, retikulin, dan elastin. Unsur merupakan pembentuk dalam jaringan ikat, dan unsur pada jaringan ikat merupakan pembeda antara jaringan ikat dengan jaringan lainnya. Jaringan lainnya itu seperti jaringan apa? Seperti jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang, dan jaringan yang ada pada organ tubuh manusia. Untuk membahas lebih jauh tentang unsur-unsur yang terdapat pada jaringan ikat, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang terdiri dari sel-sel pada jaringan ikat. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang fibroblast. Fibroblast merupakan sel yang paling banyak ditemui pada jaringan ikat, yang dimana ia mempunyai tugas sebagai mensintesis komponen matriks eksternal. Dalam sel-sel yang terdapat pada fibroblast, terdapat 2 tahapan aktivitas yang sering diamati, yaitu berupa aktivitas aktif dan tenang. Sel-sel dengan aktivitas sintesis yang tinggi secara morfologis berbeda dengan fibroblast yang tenang, yang dimana fibroblast ini telah tersebar luas di daerah matriks yang telah disintesis sel-sel tersebut. Beberapa ahli etiologi menyatakan fibroblast ini ditunjukkan kepada sel-sel yang aktif, sedangkan fibrosit ini ditunjukkan kepada sel-sel yang tenang. Fibroblast biasanya mensintesis kebanyakan pada jaringan ikat ICM, termasuklah di dalamnya berupa protein, kolagen, dan elastin, di mana mereka ini akan membentuk serat kolagen, retikuler, dan elastin, serta pada glikosaminoglikan, proteoglikan, dan glikoprotein substansi dasar. Di PPT saya pada sebelah kanan itu terdapat suatu gambar. Nah, gambar itu merupakan gambar dari fibroblast teman-teman. Pada gambar tersebut itu saya mendapatkan 2 gambar,
yang dimana terdiri dari gambar A dan gambar B. Gambar A itu ialah gambar yang menunjukkan fibroblast pada inti sel yang terdapat pada sitoplasma eosinofilik. Sedangkan gambar B itu ialah berupa gambar yang dimana itu menunjukkan gambar fibroblast aktif dan fibroblast tenang. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang adiposit pada sel jaringan ikat. Adiposit merupakan sel jaringan ikat yang dimana dia dikhususkan untuk menyimpan sel lemak netral, kemudian ia juga memproduksi suatu panas. Selain dia juga sering disebut sebagai sel lemak, ternyata adiposit ini memiliki kepentingan metabolik yang sangat bermakna. Pada gambar yang di sebelah kanan itu merupakan suatu gambar pada adiposit. Yang dimana pada gambar yang berwarna hitam itu bahwasannya adiposit itu terdapat suatu lipid dan nukleus. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang makrofag dan sistem fagosit monokuler. Makrofag pertama kali ditemukan dan dikenali itu dari kemampuan fagositiknya. Kemudian makrofag itu ditandai dengan permukaan yang tidak teratur dan lipatan, tonjolan, serta lengkungan. Kemudian makrofag ini mempunyai aktivitas panositosis dan fagositosis itu berdasarkan dari morfologinya. Makrofag pada umumnya memiliki aparatus Golgi yang berkembang dengan baik. Kemudian ia terdiri dari banyaknya lisosom dan retikulum kasar. Makrofag sering juga disebut sebagai histosis. Makrofag tersebar luas di seluruh tubuh dan hampir di sebagian organ. Bersamaan dengan sel turunan dan sel monosit lainnya, makrofag ini membentuk suatu famili sel yang dimana famili sel ini disebut sebagai sistem fagosit monuklear. Baiklah, di sini terdapat dua gambar, yang dimana gambar ini merupakan bagian dari makrofag dan sistem fagosit monuklear. Nah, gambar yang di sebelah kiri itu merupakan gambar dari ultrastruktur makrofag, sedangkan gambar yang di sebelah kanan itu merupakan tabel distribusi dan fungsi utama sel-sel pada fagosit monuklear. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari tabel tersebut, di mana tabel ini terdiri dari jenis sel, lokasi, dan fungsi utamanya. Jenis sel yang pertama itu yaitu monosit, di mana monosit ini terletak di darah yang berfungsi sebagai prekursor pada makrofag. Kemudian yang kedua itu jenis sel pada sel kapiler, yang dimana sel ini dapat dijumpai di hati, yang fungsinya itu untuk sama seperti pada fungsi jenis sel monosit. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang sel mas. Sel mas merupakan sel jaringan ikat yang berbentuk bulat sampai dengan berbentuk lonjong. Ia memiliki diameter berkisar antara 20 sampai 30 mikrometer, yang dimana pada sitoplasmanya itu dipenuhi granula sekretori basofilik. Granula pada sel mas ini berdiameter 0,3 sampai 0,2 mikrometer. Fungsi utama dari sel mas ini adalah sebagai pelepasan tempat banyaknya zat bioaktif dengan peran pada respon inflamatori, imunitas bawaan, dan perbaikan jaringan. Granula pada sel mas ini bersifat metakromasia, yang dimana banyaknya mengandung radikal asam dalam glikosaminoglikan tersulfasinya. Granula sel mas mengandung berbagai jenis senyawa yang memperkuat aspek lain untuk merespon peradangan setempat pada sel mas tersebut. Nah, yang di sebelah kanan itu merupakan bentuk gambar dari sel mas, yang dimana pada gambar itu ia memperlihatkan sitoplasma dan mitokondria. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang sel plasma.
Sel plasma adalah sel lonjong dan besar dengan sitoplasma basofilik karena banyaknya kandungan retikulum kasar serta aparatus Golgi yang bersisian dengan inti dan sentriol yang dimana mereka ini menepati daerah yang tampak pusat pada sediaan histologi biasa. Inti sel plasma umumnya sferis dan terletak eksentris. Banyaknya inti tersebut mengandung region heterokromatin perifer padat yang diselingi pada daerah ekromatin yang lebih terang. Konfigurasi tersebut memberikan tampilan inti sel plasma seperti bagian muka jam. Di sebelah kanan ini merupakan gambaran dari potongan bentuk sel plasma. Sel plasma banyak ditemui di bagian pilis usus yang sedang meradang. Sel plasma ini ditandai dengan banyaknya sitoplasma basofilik. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang leukosit. Jaringan ikat pada normalnya itu banyak mengandung leukosit yang masuk dari pembuluh darah melalui diapedesis. Leukosit atau biasanya sering disebut dengan sel darah putih merupakan sel pengembara di jaringan ikat. Sel-sel ini bermigrasi melalui dinding kapiler dan venula pasca-kapiler untuk memasuki jaringan ikat melalui suatu proses yang disebut diapedesis. Peradangan diawali dengan pelepasan setempat mediator kimia peradangan. Berbagai macam zat atau terutama dari sel setempat dan protein plasma darah yang menginduksi beberapa kejadian peradangan yang khas, yaitu misalnya peningkatan aliran darah dan permeabilitas vaskular, kemudian kemotaksis dan fagositosis. Kemudian leukosit ini tidak kembali ke daerah darah ketika ia tiba pada jaringan ikat, kecuali pada limfosit. Sel-sel tersebut terus beredar di berbagai tubuh, darah, dan limfe, organ pinatik, serta pada cairan interstisial di jaringan ikat. Limfosit itu biasanya banyak ditemukan dan dia kemudian beredar itu di jaringan ikat pada saluran pencernaan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang serat. Serat pada jaringan ikat itu dibentuk dari protein yang berpolimerisasi menjadi struktur panjang. Ketiga jenis utama serat pada jaringan ikat adalah kolagen, retikular, dan elastin. Baiklah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang kolagen. Kolagen merupakan suatu famili protein yang mengalami seleksi selama evolusi untuk melaksanakan beberapa fungsi, khususnya fungsi struktural. Kolagen merupakan protein yang terbanyak dalam tubuh manusia, yaitu sebanyak 30% yang berasal dari berat keringatnya. Kolagen diproduksi oleh beberapa jenis sel dan dapat dikenali dari komposisi molekul, ciri, morfologis, distribusi, fungsi, dan patologinya. Lebih dari 20 jenis kolagen telah diidentifikasi dan diberi nama dengan penomoran Romawi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang sel retikular. Sel retikular pada umumnya itu terdiri dari kolagen tipe 2 dan ia akan membentuk jejaring yang sangat luas, yang dimana luasnya itu berdiameter 0,5 sampai 2 pikometer dan serat-serat yang terglikosilasi pada organ tertentu. Retikular tidak terlihat pada sediaan He atau hematoxylin eosin, tetapi mudah terpulas hitam oleh impregnasi dengan garam perak. Serat retikular juga bersifat PAS atau periodic acid shift, dan argiofilia dianggap terjadi karena kandungan yang tinggi dari rantai gula yang terdapat pada serat-serat tersebut.
Baiklah, yang di sebelah kanan itu merupakan bentuk gambar dari sel retikular, yang dimana pada irisan korteks adrenalnya itu bersamaan dengan kelenjar getah bening yang dipopulasikan dengan perak. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas substansi dasar pada jaringan ikat. Nah, pada substansi dasar ini, substansi dasar matriks eksternal atau yang dikenal dengan TCM merupakan campuran molekul kompleks yang sangat terhidrasi dan transparan, terutama dalam 3 golongan. Golongannya itu terdiri dari glikosaminoglikan, proteoglikan, dan glikoprotein. Campuran kompleks molekul substansi dasar ini bersifat transparan dan kaya akan air yang kuat. Kemudian campuran ini akan mengisi ruangan di antara sel-sel dan sel pada jaringan ikat karena bersifat kental. Campuran itu akan bekerja sebagai pelumas dan sawat bagi masukkan benda-benda asing pada jaringan ikat. Baiklah, selanjutnya di sini ada tipe jaringan ikat. Tipe jaringan ikat itu terdiri atas 2, yaitu jaringan ikat embrionik dan jaringan ikat dewasa. Jaringan ikat embrionik itu terdiri dari mesenkim dan mukosa. Sedangkan jaringan ikat dewasa itu terdiri dari longgar atau areolar, padat, dan khusus. Padat itu terdiri dari irregular dan regular. Sedangkan pada khusus itu terdiri dari retikular dan adiposa. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang serat elastin. Serat elastin pada umumnya itu jauh lebih halus daripada rerataan kolagen. Nah, dia akan membentuk di jaringan yang tersebar dengan berkas kolagen di banyaknya organ yang sering mengalami pelekukan dan perenggangan seperti dinding arteri besar. Kemudian serat elastin ini terbentuk melalui beberapa tahapan yang secara berurutan. Mikrofibul pada serat elastin ini digunakan di dalam sejumlah organ, misalnya itu untuk menyangga lensa mata di tempatnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas substansi dasar pada jaringan ikat. Nah, pada substansi dasar ini, substansi dasar matriks eksternal atau yang dikenal dengan TCM merupakan campuran molekul kompleks yang sangat terhidrasi dan transparan, terutama dalam 3 golongan. Golongannya itu terdiri dari glikosaminoglikan, proteoglikan, dan glikoprotein. Campuran kompleks molekul substansi dasar ini bersifat transparan dan kaya akan air yang kuat. Kemudian campuran ini akan mengisi ruangan di antara sel-sel dan sel pada jaringan ikat karena bersifat kental. Campuran itu akan bekerja sebagai pelumas dan sawat bagi masukkan benda-benda asing pada jaringan ikat. Baiklah, selanjutnya di sini ada tipe jaringan ikat. Tipe jaringan ikat itu terdiri atas 2, yaitu jaringan ikat embrionik dan jaringan ikat dewasa. Jaringan ikat embrionik itu terdiri dari mesenkim dan mukosa. Sedangkan jaringan ikat dewasa itu terdiri dari longgar atau areolar, padat, dan khusus. Padat itu terdiri dari irregular dan regular. Sedangkan pada khusus itu terdiri dari retikular dan adiposa. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang jaringan mukosa. Jaringan mukosa terutama ditemukan di tali pusat atau chorda umbilicalis dan pada jaringan janin. Jaringan mukosa memiliki banyak substansi dasar yang terutama itu terdiri atas asam hyaluronat yang membuatnya menjadi jaringan mirip jeli yang mengandung sangat sedikit serat kolagen dengan ebaran fibroblast. Nah, jaringan mukosa ini juga merupakan komponen utama tali pusat yang disebut Hartons jelly.
Jaringan mukosa ini akan membentuk jaringan ikat serupa juga yang ditemukan di dalam pulpa gigi yang masih muda. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan ikat longgar atau yang disebut dengan areolar. Nah, jaringan ikat longgar merupakan tipe jaringan ikat yang sangat umum dijumpai dan menunjang banyak struktur yang biasanya mengalami tekanan dan gesekan lemah. Jaringan ikat ini biasanya menunjang jaringan epitel, membentuk lapisan yang memukus pembuluh darah dan limfe, serta mengisi ruang antara serabut otot dan saraf. Kemudian jaringan ikat longgar ini terkadang juga disebut sebagai jaringan areolar. Ia memiliki semua komponen utama pada jaringan ikat, yaitu berupa sel, serat, dan substansi dasar dalam proporsi yang kira-kira itu setara. Kemudian sel yang banyak ditemukan pada jaringan ikat longgar ini yaitu fibroblast dan makrofag. Tetapi jenis lain sel jaringan ikat juga dijumpai, seperti serat kolagen, elastin, dan retikular juga terdapat pada jaringan ikat longgar. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jaringan ikat pada irregular dan regular. Nah, jaringan ikat padat beradaptasi untuk memberikan ketahanan dan proteksi. Jaringan ini memiliki komponen yang sama seperti komponen jaringan ikat longgar, tetapi selnya lebih sedikit dan serat kolagennya lebih banyak di substansi dasar. Jaringan ikat pada irregular sering ditemukan ia berdekatan dengan jaringan ikat longgar. Kedua tipe jaringan ikat tersebut sering ditumpang tindih satu sama lain dan pembedaan antara keduanya sering kali teracak. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan retikular. Nah, setiap jaringan retikular ini ia akan membentuk jaringan 3 dimensi halus yang menompang sel pada jaringan ikat. Kemudian jaringan ikat khusus ini terdiri atas serat retikular dari kolagen tipe 3 yang dihasilkan oleh fibroblast khusus, maka akan terbentuklah sel retikular. Sel-sel retikulum tersebar di sepanjang kerangka ini dan dia akan menutupi sebagian serat-serat retikular dan substansi dasar dengan cabang sitoplasmanya. Kemudian sistem trabekular yang berlapis sel membentuk struktur mirip spons.